そんなこと言わないでよ。絶対ダメ。Kisah dimulai di mana Shiraishi dan Yuki adalah teman satu sekolah yang sekarang sudah mempunyai profesi masing-masing. Satu ketika mereka janjian bertemu untuk reuni dan melihat perubahan keduanya antara Yuki dan Shiraishi. Yuki menelpon Shiraishi bahwa dia menunggu di tempat biasa dan akhirnya Shiraishi datang penuh dengan senyuman dan menyapa Yuki dengan sangat riang. Shiraishi bilang jika dia kangen dan lama sudah tidak bertemu semenjak lulus sekolah. Mereka berdua sudah sangat cair dan bercengkrama dengan tidak kaku. Shiraishi tidak mau meninggalkan pertemuannya itu dan meminta nomor mechatnya Yuki untuk suatu saat nanti bisa menghubunginya dan diajak bertemu. Ketika Shiraishi mulai mendekat dan ingin bertanya berapa nomornya, namun Yuki mulai melirik Shiraishi dan mulai merasakan ada sesuatu yang terpendam. Scene berganti di mana Yuki pulang ke rumah dan bertemu dengan ayahnya, di mana ayahnya membawa seorang perempuan dan mengenalkan pada Yuki, bahwa ayahnya akan menikah lagi dengan perempuan yang ada di sampingnya, dan ayahnya menjelaskan bahwa kamar yang biasa dipakai Yuki untuk sementara akan dipakai dulu oleh calon ibu tirinya, dan ayahnya Yuki berkata kalau bisa Yuki ngungsi dulu, bahkan Yuki dikasih cuan untuk mencari penginapan, yang mana mungkin ayahnya gak mau ada yang ganggu. Ayah macam apa ini ya? Berganti kepada Yuki yang sedang kebingungan di tepi danau memikirkan nanti malam tidur di mana sedangkan dikasih cuan sama ayahnya hanya 1.550. Tiba-tiba pundak Yuki ada yang menepuknya dan ketika Yuki menoleh ternyata Shiraishi yang sudah ada di belakangnya dengan penuh senyuman yang imut. Ternyata tempat itu adalah tempat favorit mereka yang masih sekolah dahulu. Ketika sedang jalan berdua Yuki tiba-tiba berkata bahwa dia untuk malam ini bingung tidur di mana. Namun Shiraishi mulai menjawab tidur saja di rumah ibunya yang mana zaman Yuki sekolah dulu sering sekali mampir ke rumahnya. Awalnya Yuki menolak namun Shiraishi terus memaksanya untuk ikut ke rumah bersamanya. Scene berganti ketika mereka sudah tiba di rumah Shiraishi. Dan Shiraishi beberapa kali memanggil ibunya bahwa dia mengajak seseorang. Ketika ibunya menghampiri ibunya Shiraishi terkaget bahwa ada Yuki yang dulu sering main ke rumahnya. Dan penampilan Yuki yang tidak berubah dari zaman sekolah dulu sampai sekarang, yang mukanya masih lucu dan imut-imut. Lalu ibunya Shiraishi segera mempersilahkan Yuki untuk segera masuk ke dalam rumah. Ketika Yuki masuk, ada seseorang yang mana orang itu adalah temannya juga ketika masih sekolah, kita sebut saja si Dibo, yang mana ternyata mereka ini adalah sahabatan bertiga. Karena sudah lama tidak bertemu dan tanpa sepengetahuan Yuki, ternyata mereka Shiraishi dan Dibo sudah menikah. Lalu Yuki teringat memorinya ketika mereka masih menggunakan seragam sekolah di mana mereka sering main bertiga dan penuh canda tawa. Kembali kepada Yuki yang dipersilahkan duduk di meja makan berikut Shiraishi dan Dibo lalu mereka mengobrol tentang rencana-rencana mereka ke depan. Yuki duduk di samping Shiraishi kemudian dengan tidak sengaja Shiraishi senyum-senyum menatap Yuki karena mungkin muka Yuki imut gemesin. Namun apa yang difikirkan Yuki kepada Shiraishi entahlah. Malam pun berganti di mana Yuki yang tidur sendirian di sofa sambil melamun yang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba ada yang buka pintu dan ternyata Shiraishi pun datang. Tanpa basa-basi Shiraishi langsung menuju di lemari es dan langsung mengambil minuman larutan Cap Kaki 3. Dan Shiraishi langsung duduk bersebelahan dengan Yuki dan memberikannya satu minumannya kepada Yuki. Dan mereka pun mulai mengobrol yang mana Shiraishi sebetulnya tidak mau diajak pindah keluar kota oleh si Dibo dan Shiraishi ternyata sedang galau karena sebetulnya dia tahu jika si Dibo punya wanita selain dirinya. Yuki yang hanya mendengarkan sepertinya mulai termehek-mehek, dan betapa kagetnya Yuki ketika Shiraishi berkata bahwa dia seperti bunga yang jarang dihisap madunya oleh si kumbang. Mendengar itu Yuki sontak kaget, dan mungkin berpikiran inilah waktu yang tepat.
Dan betul saja, sepertinya Shiraishi sangat senang dengan cara menampakkan senyuman-senyuman tipis tapi bermakna karena bunga yang tidak pernah dihisap kumbangnya. Sekarang ada kumbang baru yang membuatnya bisa mekar kembali. Lalu Shiraishi bergegas ke wastafel untuk berkumur-kumur, yang mana Yuki juga sambil terus memandang Shiraishi dengan penuh bahagia. Kembali di keesokan hari di mana si Dibo izin berpamitan kepada Shiraishi pasangannya untuk pergi bekerja. Selain itu ada Yuki yang juga ikut mengantarkan ke depan pintu, dan Dibo bertanya kepada Yuki mau nginep lagi atau. Lalu Yuki menjawab akan pulang hari ini. Akhirnya Dibo pun pergi meninggalkan keduanya untuk segera berangkat. Disusul ibunya Shiraishi juga yang tiba-tiba mendadak ada keperluan akan keluar rumah karena ada janji dengan seseorang, dan ibu Shiraishi menyuruh kepada Yuki agar menginap lagi di rumahnya karena mungkin Yuki sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Akhirnya tinggallah hanya berdua antara Yuki dan Shiraishi, yang mana Shiraishi buru-buru langsung mengunci pintu dan bergegas pergi masuk ke dalam dengan diikuti Yuki di belakangnya. Sesampainya di kamar, Shiraishi ingin menunjukkan sesuatu kepada Yuki. Yang ternyata Shiraishi menggunakan baju sekolahnya kembali di depan Yuki, lalu bertanya apakah dia masih pantas menggunakan seragam ini. Ketika Yuki menjawab bagus, tiba-tiba Shiraishi langsung menghampiri Yuki sambil memeluknya dengan gemes, dan bertanya apakah Yuki senang, dan Yuki tidak menjawab, hanya memandanginya saja. Scene berganti ketika mereka makan bersama di mana Yuki dan Shiraishi saling curi-curi pandang, sekalipun ada ibunya Shiraishi yang juga ikut bersantap bersama. Kemudian mereka pun mengobrol gosip tentang konser dangdut yang akan tayang di lapangan Nyogong, dan ibunya akan ikut joget dan nyawer. Tiba di malam hari di mana Yuki yang seperti biasa tiduran di sofa dan melamun gak karuan akhirnya memutuskan keluar dari kamarnya. Ketika sudah di luar, tiba-tiba ada Shiraishi yang juga sudah ada di luar kamarnya, dan akhirnya mereka saling menghampiri. Ternyata Shiraishi hanya ingin melihat muka si Yuki yang imut untuk yang terakhir kalinya. Berganti di pagi hari yang mana Yuki dan Shiraishi sedang jalan berdua menuju ke sebuah tempat favorit yang mereka sering kunjungi. Kemudian Yuki dan Shiraishi saling menatap dan akhirnya mereka berpelukan untuk berpisah. Lalu akhirnya mereka pun meninggalkan tempat itu, namun Yuki ternyata menoleh ke belakang dan melihat kepergian Shiraishi untuk sementara waktu, yang pasti Shiraishi akan kembali. Dan akhirnya film pun selesai.